hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang determinan dan inverse matriks. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya ibu satu orang dulu. Atau ada yang mau ke depan untuk memulai pembelajaran kita dengan doa? Baik, silakan ibu. Maju aja ke depan. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Kemudian karena Tuhan Yesus, dimana pada siang hari ini dan telah berdoa. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Ya Tuhan, berkati kami yang membuka pintu hati pikiran kami untuk menjawab dan menerima pembelajaran yang diberikan Bapak di hidup kami. Dan Yesus, kami manusia cuma lupa dari dosa. Ya Tuhan, hapuskan segala dosa kami. Tanpa sengaja maupun tidak sengaja. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada kami. Amin. Terima kasih buat Tio. Oke, silakan duduk. Baik, hari ini Ibu mau mengecek dulu siapa-siapa dari antara kalian yang belum hadir. Kira-kira mana sekretaris kita? Sekretaris, coba Esther. Siapa yang hadir hari ini? Olivia ya? Kenapa sih Olivia? Oke, aku sendiri ya. Lain kali ingatkan dulu temannya kalau nanti misalkan ada urusan ke depan itu dibuat surat izin ya. Oke, ada kira-kira teman kita yang tanya? Ya, oke, terima kasih Mbak Esther. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang determinan dan inverse matrix, ada baiknya kita melakukan ice breaking. Ya, ice breaking yang menyenangkan supaya kita semakin semangat untuk belajar matematika hari ini. Baik, kita hari ini. Baik, semua meniru gerakannya ya. Oke. Baik, ritmenya semakin cepat nak. Ayo semangat. Oke, semakin semangat ya. Coba itu. Semakin semangat. Oke, semangatnya. Oke, silakan dulu. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu, coba kita perhatikan sama-sama, yaitu yang pertama, coba dulu satu orang membacakan namanya itu. Ya, silakan aja. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat determinan melalui kegiatan diskusi dengan teliti dan benar. 2. Peserta didik dapat menentukan inverse matriks berorde 2x2 dan 3x3 melalui kegiatan diskusi dengan benar. 3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berombong 2 kali 2 dan 3 kali 3 dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok. Oke, jadi kita akan belajar dengan memakai tujuan pembelajaran ini agar pembelajaran kita itu fokus kepada topik-topik yang akan kita bahas hari ini ya. Baik, kemudian Ibu mau mengajak dulu anak-anak Ibu semuanya hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan itu adalah aturan kelas kita, di mana pada saat kita belajar nanti kita dapat memakai aturan ini agar pembelajaran kita ini tertib dan aman. Ya, tetapi kita menggunakan bahasa yang positif, bukan bahasa yang negatif. Misalkan hari ini kita akan belajar matematika yang menyenangkan. Ya, apa yang kamu sukai kalau kamu ingin belajar matematika? Apakah kamu suka pembelajaran matematika itu yang memakai games, misalkan kuisis? Ya, nah, jadi itu yang akan kita sepakati hari ini. Nanti masing-masing dari setiap anak-anak Ibu maju ke depan sekitar 10 orang saja ya untuk memberikan apa yang kamu sepakati di dalam kelas ini ketika kita belajar. Oke, setuju? Setuju ya. Baik, coba mulai dari depan ini aja ya, disuruh ke depannya. Coba Kevin. Ya. Tulis di sini apa yang kamu sukai ketika kamu belajar matematika, tapi dengan memakai kata yang positif. Oke, baik, terima kasih buat Kevin. Selanjutnya kamu lah, Dewi ya. Coba kamu ke depan. Ya, silakan. Mengenali hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya. Baik, saling menghargai pendapat. Oke, bagus. Silakan yang berikutnya. Oke, Irene. Apa yang kamu sukai ketika kita belajar matematika? Pembelajaran, lalu kegiatan pembelajaran bisa dapat atau melalui diskusi kelompok mempelajari kelompok menganalisis struktur dan fungsi alat pelajaran. Oke, menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan. Bagus. Silakan Sarwedi ya. Sarwedi ini udah mau pengen kali dia. Saya pengen kali katanya gitu ya. Silakan. Jadi setelah kita sepakati apa yang harus kita laksanakan hari ini tentang proses pembelajaran tentang matematika, ternyata dari kesimpulan yang Ibu ambil, berikut adalah kesepakatan kelas yang kita akan sepakati di dalam kelas ini ketika kita belajar nanti. Coba dulu satu orang membaca dengan kuat. Siapa yang mau? Oke, silakan. Kesepakatan kelas 1. Biasakan belajar dengan tertib. 2. Membudayakan senyum, sapa, salam, terima kasih, maaf, dan tolong. 3. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan kelas saat pembelajaran berlangsung. 4. Belajar dengan tertib, aman, dan menyenangkan. 5. Saling menghargai teman dan guru saat belajar. 6. Tepat waktu masuk ke dalam kelas. 7. Mempersiapkan diri sebelum dimulai pembelajaran selama 10 menit. 8. Izin ke toilet hanya 5 menit. 9. Belajar matematika sambil bermain games.
10. Belajar matematika dengan aktif, kreatif, inovatif, dan adil. Oke, terima kasih buat Tiwi ya. Jadi inilah kesepakatan kelas kita yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran berlangsung hari ini ya. Baik, selanjutnya kita kembali dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan membagi kelompok belajar berdasarkan kesiapan belajar. Sebelumnya Ibu sudah menentukan bagaimana kesiapan belajar kalian di dalam kelas ya. Ini adalah kelompok 1, berikut ini adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 nanti sebagai kelompok audiovisual ya. Audiovisual itu adalah mempresentasikan hasil diskusi dengan memakai cara yaitu secara memberikan keterangan dengan memakai gambar ya, terserah nanti sekreatif apapun kalian bisa lakukan di depannya. Kemudian kelompok 1 adalah kelompok visual dan kelompok ketiga adalah kelompok kinestetik ya. Jadi pada saat nanti kasih pembelajaran diskusi, kamu akan memberikan hasil presentasi diskusi sesuai dengan kebutuhan belajar kalian yang sudah dipersiapkan tadi ya. Baik, sebelumnya kita lanjut kembali dengan mindfulness. Mindfulness ini adalah pemenuhan pikiran. Maksudnya kalian kan sekarang belajar matematika, mau belajar matematika. Jadi supaya kesadaran pikiran kita itu semakin penuh gitu, kita mengadakan yang namanya mindfulness. Ya, coba. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Mindfulness yang ada di Lalu ambil posisi yang nyaman. Pada saat duduk atau berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri ke kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan diri. Akan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Asesmen awal ya.
Oke, asesmen awal ini kita lakukan dengan memakai baik anak-anak, sebelumnya kita akan melakukan asesmen awal sebelum memulai pembelajaran matematika, yaitu tentang determinan dan inverse matrix, yaitu tentang permainan game quizzes. Pernah memakai quizzes sebelumnya? Pernah ya? Baik, jadi sebelumnya kan Ibu sudah membagikan linknya ke dalam grup. Jadi hari ini kita lakukan game quizzes tersebut. Ayo kita lakukan dulu. Ya. Coba semua anak-anak yang membawa handphone, ya, yang sudah kita sepakati sebelumnya, kamu masukkan linknya agar kita bergabung dengan link quizzes yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Biar Ibu mulai sekarang, ya. Dijawab dengan baik, ya. Oke, kita mulai. Mari kita tadi peringkat satu siapa? Ya, ternyata diraih oleh Dewi, ya, dengan nilai itu 680. Oke, ternyata pengetahuan awal dari anak-anak itu kalian tentang determinan dan matrix ternyata sudah cukup bagus, ya. Dapat dilihat dari hasil kegiatan kita hari ini dengan memakai aplikasi Quizzes. Oke, terima kasih buat anak-anak yang telah berpartisipasi, ya. Baik, kita akhiri. Ini dia peringkat-peringkatnya. Ya, peringkat 1 Dewi, peringkat 2 Angel, dan peringkat 3 Jonathan. Terima kasih, ya. Ternyata anak-anak ini semua pintar. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang determinan dan inverse matrix. Oke, Ibu akan memberikan pemaparannya lewat
literasi awal pembelajaran kita sebelum kita masuk ke diskusi kelompok ya. Oke, coba diperhatikan dan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang determinan dan tipe matriks. Di sini ada dua soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama adalah matriks dengan formul 2 kali 2. Untuk soal yang kedua adalah matriks dengan formul 3 kali 3. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Diketahui matriks A adalah negatif 5, 4, negatif 6. Ukuran yang pertama adalah yang kedua adalah inverse. Sebelum saya menyelesaikan soal ini, saya membahas sedikit tentang determinan dan inverse. Misalkan ada suatu matriks A yaitu A, B, C, D, maka kita bisa melakukan determinan A atau yang disimbolkan dengan DA. Determinan itu disimbolkan dengan DA sama dengan garis lurus. Dan di sini menandakan bahwa itu determinan. Kita bisa menentukan nilai determinannya dengan cara mengalihkan diagonal berada A dikali dikurangi diagonal yang ke kiri B kali C. Determinan A bisa dilakukan dengan mengalihkan diagonal ke kanan dikurangi diagonal ke kiri. Itu bukan determinan dengan formul 2 kali 2. Sedangkan inverse matriks ada bisa dilakukan dengan A inverse atau disimbolkan atau dinotasikan dengan A pangkat negatif 1 sama dengan 1/determinan A dikali dengan A duel A. A duel A itu apa? A duel A itu didapat dari matriks A dengan cara menukarkan diagonal ke kanan yaitu A ditukar dengan B yang tidak ditukar dikasih tanda negatif. A duel adalah menukarkan A dengan B diagonal ke kanan. Yang tadinya A B C D jadi A di sini. DA yang tadinya AD dan DA yang tidak ditukar atau dibalik dikasih tanda negatif. Kita langsung saja untuk soal yang pertama kita selesaikan. Untuk yang A kita disuruh menentukan determinannya, determinan atau di sini dituliskan det A sama dengan garis lurus negatif 5, 4, negatif 7, 6 sama dengan mengalihkan diagonal ke kanan yaitu negatif 5 dikali dengan 6 dikurangi dengan diagonal ke kiri. Diagonal ke kirinya adalah 4 dan 7. 4 dikali dengan negatif 7 maka sama dengan negatif 5 dikali 6 hasilnya adalah negatif 30. Ini negatif 4 bisa dialihkan kurang sebagai negatif. Jadi negatif 4 dikali dengan negatif 7 positif 28 dan negatif 30 ditambah 28 hasilnya adalah negatif 2. Ini cara melakukan determinan dengan formul 2 kali 2. Bagaimana dengan inverse-nya? Maka A inverse bisa kita tentukan. A inverse sama dengan 1/determinan A dikali dengan A join. A join adalah pembalikan diagonal ke kanan ditukar yang tadinya negatif 5, 6 negatif 5 yang tidak ditukar di sini dikasih tanda negatif negatif 4 negatif 7 maka sama dengan 1/determinan A tadi kita 2 ya negatif 2 dikali dengan 6 negatif 4 negatif jadi positif 7 ini negatif 5 maka sama dengan semua yang ada di dalam matriks elemen-elemen yang ada di dalam matriks ini ditandingkan dengan negatif setengah maka 6 kali negatif setengah ini adalah negatif 3 kemudian negatif 4 dikali negatif setengah ini adalah positif karena negatif kali negatif ini positif ya 7 dikali setengah negatif setengah atau negatif setengah kali 7 negatif 2 kemudian negatif setengah dikali negatif 5 positif 4/2 selesai. Itu cara menentukan inverse matriks. Jadi kalau menentukan inverse pasti harus cari determinan terlebih dahulu.
Next lanjut untuk soal yang kedua. Untuk nomor 2 kita disuruh melakukan determinan dari matriks Z. Mana matriks Z? Ya, Baik, ya. Untuk literasi awal, Ibu rasa sudah cukup. Ya, untuk mempersingkat waktu kita, Ibu akan membagikan setiap kelompok, yaitu lembar kerja masing-masing kelompok, untuk hasilnya nanti dipresentasikan ke depan dengan cara dan sekreatif mungkin, ya, sesuai dengan kesiapan belajar yang sudah Ibu tentukan sebelumnya. Baik, untuk kelompok 1 tadi, mana kelompok 1? Baik, ya. Kelompok 1, coba kamu kerjakan, ya, dikerjakan. Untuk kelompok kedua, ya, kelompok kedua ini jalan dari sana saja. Oke. Untuk kelompok kedua, coba masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan untuk kelompok ketiga, ya, jalan dari sana. Oke. Ya, untuk kelompok ketiga coba dikerjakan. Baik, masing-masing Ibu kasih waktu sebanyak 20 menit, ya. 20 menit untuk mengerjakan soalnya, dan nanti hasilnya satu orang dari setiap masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Oke, baik, silakan untuk dikerjakan. Baiklah anak-anak, waktu untuk diskusi kelompok kita sudah habis. Jadi Ibu ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Baik untuk kelompok 1, apakah sudah bisa kelompok 1? Atau adakah yang bersedia? Kelompok yang bersedia maju pertama sekali ke depan. Baik, oke, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 3, ya, kelompok 3, ayo, satu orang maju ke depan, presentasikan untuk hasil diskusi kelompoknya. Saya disuruh ke depan.
Ya, baik. Silakan Angel dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Kelompok 3 ingin menjelaskan hasil pemaparan dari diskusinya. Ayo, silakan. Nak. Jadi ini soal dari Ibu yang dikasih, yaitu soalnya 3, 1, 1, 4, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 3, 1. Jadi kita Bukan determinannya. Dari matriks yang berkode 3 kali 3. Ya, oke. Baik, silakan. Jadi kita bikin jadi begini dikali dari dua ruas. Ini 2 kali 4 kali 2 tambah 1, 2 kali 4 kali 2 yaitu 16. Ditambah 1 kali 2 kali 3 yaitu 6. 3 kali 1 3, 3 kali 1 3. Jadi 16 tambah 6 tambah 3 yaitu 25. Kita ke ruas selanjutnya. 3 kali 4 kali 3 yaitu 36. Tambah 2 kali 2 kali 2 kali 1 yaitu 4. 1 kali 1 kali 2 yaitu 2. Jadi 3 kali 4 kali 3 itu 36. 2 kali 2 kali 1 yaitu 4. 1 kali 1 kali 2 yaitu 2. 3 kali 36 tambah 4 tambah 2 yaitu negatif 42. Jadi 25 negatif 42 yaitu hasilnya negatif 17. Oke, berarti determinan dari determinan A ini hasilnya berapa? Negatif. Oke, bagus. Silakan berikan dulu aplaus kepada Angel. Ini kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang giliran daripada kelompok 2. Ayo, kelompok 2 silakan maju ke depan. Dari Ibu. Ya. Ya, harus saja.
Baik, saya mewakili dari kelompok 2. Ini soal yang Ibu berikan untuk kelompok 1. Jadi kami membuat matriks A yang berorder 3 x 3. Dan soalnya matriks A sama dengan 2 negatif 4, 5, negatif 1, 3, negatif 2, 4, 0, 1. Di pertanyaannya menentukan det A. Jadi det A-nya kita buat garis lurus, kita salin soalnya, tapi kita buat garis lurus. Biar supaya kita bisa mengalihkan ke ruang lain, kita membuat bayangannya. Jadi bayangannya 2, negatif 4, 5. Bayangannya kita cukup pakai yang ini saja. Yang dua barisan saja. Negatif 1, 3, dan 2. Jadi ini kita kalikan. Kita kalikan sekali sila. Misalnya gini, 2 kali 3 kali 1. Hasilnya 6. Ini ditambahkan. Jadi negatif 1 dikali 0 dikali 5. Hasilnya 0. 4 dikali negatif 4 negatif 16. Dikali 2 negatif 32. Jadi sekarang kita mengalihkan dari kanan ke kiri. Mulai dari 4 kali 3 kali 5. 12 kali 5 dengan 60. Oke, baik. Untuk Kevin
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang lain diharapkan jangan ada yang silakan bertanya. Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang kami kerjakan. Jika matriks P sama dengan 5 yang mempunyai order 2 kali 2, berarti 57, 24. Tentukan determinan P. Oke, di sini kami akan menggunakan rumus sesuai dengan umum. Ya, berarti untuk penentuan rumusnya determinan A sama dengan AD dikurang BC. Jadi yang dimaksud A itu dari angka yang sudah kita tulis. Di sini kita akan membuat AD sama dengan 5 dikali 4 hasilnya 20, dan BC yaitu 7 dikali 2 sama dengan 14. Berarti kita akan menjumlahkannya 20 dikurang 14 sama dengan P sama dengan 6. Oke, bagus sekali. Coba berikan aplaus sama kelompok. Jadi hari ini Ibu dapat memberikan aplaus kepada setiap kelompok karena masing-masing kelompok sudah melakukan diskusi dengan kerjasama yang baik dan juga hasil yang baik ya. Oke, jadi Ibu mau memberikan sedikit penjelasan mengenai tentang determinan dan matriks. Jadi determinan dan inverse matriks ini itu sangat berhubungan ya, baik itu yang berordo 2 maupun yang berordo 3 dikali 3. Jadi Ibu juga akan meminta umpan balik dari hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu dari kelompok 2. Ayo Pio, coba berdiri nak. Salah satu dari kelompok memberikan umpan balik dulu dari hasil kelompok yang sudah kita lakukan hari ini. Dari hasil diskusi yang kita lakukan hari ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara menentukan determinan dan inverse matrix. Dan ada dari beberapa kelompok memiliki cara-cara yang berbeda, sehingga saya bisa memilih cara yang lebih mudah dan gampang untuk dilakukan untuk mengerjakan soal yang diberikan. Baik, terima kasih buat Nabio, terima kasih untuk umpan baliknya ya. Kemudian Ibu juga ingin meminta satu kelompok lagi dari kelompok 1. Silakan nak. Dari hasil diskusi yang kita lakukan hari ini, kelompok kami, kelompok 1 dapat memahami tipe-tipe determinan matriks dan juga cara menyelesaikan persoalan. Oke, terima kasih buat Tiwi, silakan duduk. Kemudian ya tidak ketinggalan juga ya dari kelompok 3 ya, kelompok 3, salah satu dari kelompok 3, silakan siapa yang bisa? Angel ayo. Dan yang kita pelajari hari ini yaitu tentang determinan matriks. Saya yang juga tahu dari awal yaitu apa pengertian determinan dan cara mengerjakannya saya tidak tahu. Jadi hari ini sudah menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soalnya dan bagaimana dan apa pengertian. Terima kasih buat kelompok 3 Angel ya buat umpan baliknya. Selanjutnya hari ini kita kembali mengevaluasi hasil dengan permainan game ya, kuisis ya. Itu melihat kalian sangat suka dengan kuisis ya karena sangat menyenangkan ya. Baik, mari kita mengevaluasi ya pembelajaran kita. Oke, sudah dimulai. Iya, mari kita lihat siapa yang memiliki evaluasi pembelajaran yang lebih maju daripada tingkat tadi asesmen awalnya ya.
Oh, Jadi kita selalu ini. Baik, ini pembelajaran hari ini dengan berdoanya. Baik, untuk Kevin, silakan maju ke depan. Kita akhiri dengan berdoa. Oke teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kembali lagi kami bersyukur kepada Tuhan, di mana pada siang hari ini Bapak, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Pada hari ini Bapak berkati kami di jalan dan proses belajar pada hari ini Bapak kita telah memberkati. Semoga pelajaran hari ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan yang kami akan lalui ya Bapak. Ya Bapak, hanya ini yang bisa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin.